Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia Pilihan Indonesia. Komedian Cak Lontong memimpin rapat perdana tim pemenangan bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur DKI Jakarta Pramono Rano di Rumah Pemenangan Menteng, Jakarta. Usai rapat, Cak Lontong menyatakan komitmen pasangan Pramono Rano yang akan berkontestasi dengan politik riang gembira dan anti politik identitas. Usai memimpin rapat perdana di Rumah Pemenangan Cemara Menteng, Jakarta Pusat, Ketua Tim Ses Pramono Rano Cak Lontong menyebut ada sejumlah publik figur lainnya yang hendak turut dalam pemenangan Pramono Rano. Meski tak menyebutkan siapa saja publik figur itu, Cak Lontong menyebut dukungan ini jadi modal awal Tim Ses bekerja. Selain itu, Cak Lontong juga menjelaskan tim pemenangannya juga sudah menyusun visi misi dari pasangan Pramono Anung Rano Karno. Salah satunya adalah membahagiakan warga Jakarta dengan membawa politik riang gembira. Jadi kalau tadi kaitannya dengan apakah public figure dan sebagainya, justru banyak sekali teman-teman yang menghubungi saya secara pribadi untuk ingin bergabung di tim ini untuk membantu memenangkan Mas Pram dan Bang Tul untuk membahagiakan warga Jakarta. Jadi banyak sekali, tentunya itu akan jadi pertimbangan kita, tapi yang pertama adalah bahwa itu mewujudkan bahwa support dari teman-teman itu sangat luar biasa. Itu yang modal yang kita butuhkan juga. Bakal calon gubernur DKI Jakarta dari Kim Plus, Ridwan Kamil, menyebut finalisasi nama-nama yang masuk tim sukses RK Suswono baru akan rampung pada Senin siang. RK menyebut saat ini hanya ketua tim ses yang sudah final, yakni mantan Wagub Jakarta, Ahmad Riza Patria. Ditemui usai acara rembuk kota di kawasan Jakarta Pusat, RK menyebut Senin siang baru akan ada nama-nama yang akan membantunya di Pilgub Jakarta. Ia belum mau membocorkan nama, namun ia mengklaim rata-rata tim sesnya akan diisi kaum muda. Tim sesnya udah bekerja, cuman resmi nama-namanya finalisasi itu besok siang. Sabar sehari lagi aja. Nama Riza Patria kan sudah sebagai fix. ketua tim ses. Nah, tapi kan sebelumnya Pak Riza ini sempat diterpa ada isu utang beberapa orang. Nah, itu saya nggak bisa mengomentari hal-hal di luar yang ada di pilkada saya. Silahkan tanyanya kepada yang bersangkutan. Tiga bakal calon pemimpin Jakarta sudah menunjuk komandan tempur masing-masing. Kim Plus menunjuk politikus Gerindra Ahmad Riza Patria. PDI Perjuangan menunjuk komedian Cak Lontong. Sedangkan paslon independen Darmakun memilih ex-menteri Kesehatan Siti Fadila Supari. Siapa yang paling cakap menerjemahkan dan membumikan visi misi paslon agar mampu memikat hati warga Jakarta? Kita akan membahasnya dengan Ciko Hakim, juru bicara tim pemenangan Pramono Rano dan koordinator juru bicara Pilkada Nasional Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra. Selamat malam Bapak-bapak, sehatkah? Ya, alhamdulillah. Selamat malam. Gimana? Alhamdulillah. Saya mau ke Bang Herzaki dulu. Bang Herzaki, ini kan sempat ada nama Bang Sahroni, politikus Partai Nasdem yang disepakati Parpol Kim Plus. Tapi sehari kemudian berganti, kemudian muncul nama Riza Patria. Ada dinamika apa sih Bang di internal Kim Plus? Nggak ada dinamika ya. Setahu saya malah memang nama yang muncul sebagai ketua tim ses itu yang kami dengar Bang Riza ya, kalau Demokrat yang dengar ya. Dan itu kan juga Pak Prabowo langsung, setahu kami, yang mengkomunikasikan dengan Bang Riza. Memang sempat ada usulan nama-nama tertentu sebelum ini yang dalam penggodokan, ya, tapi kan namanya belum final. Lalu sebelum belum final, atau mungkin muncul ada yang bilang, oh si ini ternyata sebenarnya belum tuntas, kan begitu. Gitu, ya. Karena kalau yang kami tahu, ya, memang ketua tim ses untuk Bang Ridwan Kamil dan Pak Suswono ini adalah Bang Riza Patria. Beliau ini kan mantan wakil gubernur Jakarta, ya gitu. Tentunya secara pengalaman, pemahaman mengenai permasalahan di Jakarta juga punya jam terbang yang cukup tinggi gitu. Tapi kan ini tergantung kepada ketua tim ses saja, karena bagaimanapun hari ini semua elemen pendukung dari Bang Ridwan Kamil ya dan Pak Suswono ini sudah bergerak turun ke lapangan gitu. Setiap elemen partai ya, maupun juga para pendukung-pendukung lainnya gitu. Karena hari ini nggak bisa kita mengandalkan hanya pada sosok ya, tetapi yang paling penting bagaimana kerja keras di lapangan tadi bisa menjelaskan kepada publik, kepada masyarakat program kerja, visi misi dan gagasan
yang ingin dikedepankan jika nantinya Bang Ridwan Kamil dan Pak Suswono itu terpilih. Gitu. Kalau tidak ada dinamika, Bang, waktu itu kan Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad dan juga Wakil Ketua DPR ini sempat mengunggah begitu ya postingan di Instagram Story-nya menyebutkan Sahroni resmi jadi Ketua Tim Ses. Sehari kemudian ditarik begitu. Apakah ini benar tidak ada dinamika atau seperti apa, Bang? Apakah karena koalisinya cukup gemuk sehingga komunikasinya jadi cukup sulit begitu? Enggak. Kalau makin baik pendukung kan makin baik ya. Tapi kalau misalnya tadi Instagram story kan 24 jam memang selesai, Mbak. Ya kan gitu. Jadi memang 24 jam ya berakhir gitu. Kalau yang di feed yang biasanya panjang ya gitu kalau postingan. Tapi sederhananya begini, ya hari ini Kim ya maupun Kim Plus tetap kompak. Semua partai elemen pendukung Bang Ridwan Kamil dan Pak Suswono kita sudah membuat peta, sudah membuat mapping. Seperti apa kekuatan dari partai masing-masing, elemen masing-masing. Ya, kita kuat di mana nih? Katakanlah kami Demokrat bisa punya basis masa di mana, ya kan? Nah, basis masa di mana inilah kemudian kita perkuat, kita komunikasikan, kita sosialisasikan, dan kita jaga betul agar nanti konsisten bisa memilih Bang Ridwan Kamil dan Pak Suswono gitu. Kami jelaskan ya melalui tadi, karena bagaimanapun mesin partai ini kan ada sampai di tingkat RT RW, Mbak. Kita jelaskan betul seperti apa yang menjadi program andalan dari Bang. Oke. Arahannya dan yang kami lakukan di lapangan kita sudah bekerja untuk mensosialisasikan pasangan ini dan kami punya keyakinan di lapangan hari ini memang Bang Ciko ini pasangannya cukup mantap juga gitu ya. Kami menghormati pasangan yang diusung beliau, tapi kami punya keyakinan sampai dengan hari ini Bang Ridwan Kamil, Pak Suswono ini cukup kuat gitu ya, cukup kuat dan kami optimis bisa memenangkan pertarungan ini gitu. Oke, baik. Berarti lain kali kita cek infonya tidak hanya dari IG Story, tapi cek juga di Instagram Feed berarti ya, Bang Zaki ya. Oke, saya mau beralih ke Bang Ciko dulu. Bang Ciko, ini kan sempat ada spekulasi tim ses Pramono Rano akan dipimpin Anies Baswedan sampai dengan Basuki Cahayapurnama. Nah, ini ujungnya dipilih nama Lis Hartono ataupun Calontong. Apakah pemilihan Calontong ini semata-mata untuk mendongkrak popularitas Pramono Anung yang masih jauh di bawah Ridwan Kamil di sejumlah survei? Nggak cuma itu, tetapi pada prinsipnya kita harus mengakui bahwa popularitas itu penting, tingkat pengenalan itu penting. Kita bicara pilkada, kalau tingkat pengenalannya di bawah 80% agak sulit untuk menang. Dan ini kita akui memang ada semacam harus memikirkan breakthrough untuk meningkatkan popularitas bagi paslon yang punya kami. Tapi itu bukan yang utama. Jadi pada prinsipnya Cak Lontong ini kan komedian yang populer satu, selain itu juga mempunyai background pendidikan yang sangat cukup, leadershipnya juga diakui karena beliau cukup senior dan mempunyai seniman-seniman di sekeliling beliau yang istilahnya melihat look up lah ke beliau dan beliau juga bisa menggalang. Beliau juga punya kemampuan komunikasi yang baik dan cocok untuk masyarakat Jakarta yang memang agak penting terkait dengan komunikasi. Jadi pada prinsipnya ini hanya satu sisi saja kalau kita bicara soal popularitas, tapi banyak hal-hal lain yang ada di dalam diri Calontong yang memang kita butuhkan untuk mensolidkan perjuangan kita, memenangkan hati warga Jakarta sehingga memilih pasangan kami. Cak Lontong juga punya managerial skill yang baik, dan satu hal lagi, memang kita ingin menampilkan politik atau kampanye yang sifatnya merangkul, yang adem, yang nyaman, yang tidak membuat kisruh, yang kita juga pernah punya pengalaman buruk terkait dengan pilkada di DKJ atau DKI Jakarta waktu itu 2017, dan ini harus tidak boleh terulang lagi. Dan dengan memasang Cak Lontong tentunya itu bisa menjadi suatu simbol yang baik dan bisa mulai dengan kampanye-kampanye yang juga bersahabat seperti Zaki kan selalu bersahabat tuh, kita juga akan lebih bersahabat lagi. Oke,
Bang Ciko ini tapi kan selain ketua tim sesnya yang dari public figure dari kalangan artis lah begitu, di tim ses Pramono Rano ini kan juga ada sejumlah artis-artis yang terlibat, ada Once Mekel, kemudian ada gimmick keluarga Bang Dul juga ibaratnya di tim ses itu. Apakah memang ini menjawab kritikan ataupun sejumlah pihak tuh mengkritik begitu Bang, kalau ini terlalu banyak gimmicknya, ini bagaimana juru bicara menanggapi hal ini? Apakah memang ini tim ses yang main-main saja untuk biar bisa lebih dikenal masyarakat, melihat Pramono Rano tidak begitu baik di survei, atau seperti apa Bang Ciko? Saya berangkat dari yang kamu sebut dulu ya. Once Mekel adalah anggota DPR RI terpilih dari Betul. Dapil Jakarta Selatan. Artinya gimmick dari mana? Kami membutuhkan konstituennya Once Mekel, gitu ya. Once Mekel terbukti bisa mengalahkan jagoan-jagoan di Dapil Neraka ya. Jakarta Selatan ini banyak jagoannya. Dan artinya kalau kita bicara soal pemilihan, kita nggak jauh-jauh dari soal elektoral, nggak jauh-jauh dari soal basis pemilih. Once Mekel mempunyai basis pemilih yang jelas. Once Mekel adalah seorang sarjana hukum, dan juga tentunya banyak perjuangannya di bidang soal hak cipta dan hal-hal lain yang mempunyai basis pemilih. Selain basis pemilih, mempunyai komunitas dari seniman yang harus kita hargai seperti kita menghargai profesi-profesi lain. Saya rasa nggak ada kok yang tidak menghargai seniman, dan saya rasa nggak ada juga yang mengatakan ini semua gimmick. Ini kan mungkin juga pemikiran sebagian orang tertentu. Kalau kita bicara Cornelia Agatha misalnya, tahu nggak Cornelia Agatha sekarang aktif di Komnas Perlindungan Anak? Cornelia Agatha adalah advokat bagi anak-anak jalanan yang terpinggirkan. Cornelia Agatha sekarang adalah pengacara juga yang membela hak-hak warga sipil yang dimarginalisasi. Nah, jadi intinya selain memang tokoh-tokoh ini punya tingkat pengenalan yang tinggi dan itu sangat membantu, kita nggak mau pungkiri itu, tetapi juga mempunyai latar belakang yang muncul. Oke, berarti dibantah lah ya Bang ya, tidak hanya jual popularitas saja tetapi juga kapabilitas dan juga latar belakang dari nama-nama yang populer tersebut. Saya mau beralih ke Bang Zaky. Nggak perlu dibantah sebenarnya, tinggal lihat CV-nya aja. Oke, baik. Tapi kan masyarakat mengetahuinya terkenalnya karena artisnya, karir di dunia industri hiburannya begitu Bang. Saya mau beralih ke Bang Zaky. Bang Zaky, ini Ridwan Kamil menyebut nama-nama tim ses. Gimana Bang Ciko? Enggak juga, saya rasa di profil-profil media sosial mereka juga sudah ditampilkan apa-apa yang mereka kerjakan selain apa yang sebagai Oke, baik. Ini saya mau berlanjut ke Bang Zaky terlebih dahulu. Bang Zaky, tadi Ridwan Kamil menyebut nama-nama tim ses baru akan difinalisasi besok. Yang sudah final itu nama ketua tim sesnya. Dengan 15 parpol, Bang, bagaimana pembagian porsi kerja tim ses RK Suswono ini? Apakah yang memilih purely dari RK Suswono? Karena kalau tadi ketua tim sesnya tadi Abang sebutkan dipilih langsung oleh Pak Prabowo Subianto. Ya, tentu ini kan semua hasil diskusi ya. Bagaimanapun Jakarta ini kan menjadi barometer. Ya, hari ini bagaimana kita ingin agar apa yang menjadi cita-cita gagasan besar Pak Prabowo, ya, partai pengusung Pak Prabowo misalnya di KIM maupun juga teman-teman yang baru bergabung, itu bagaimana bisa terwujud dalam 5 tahun ini. Dan tentu Jakarta juga menjadi salah satu provinsi yang utama ya, dan terutama bersama dengan provinsi-provinsi lainnya agar gagasan beliau ini benar-benar bisa terwujud di lapangan gitu. Nah, harapannya tentu dengan pemimpin yang juga sejalan. Meskipun nanti katakanlah kalau misalnya ada daerah-daerah yang dari partai Bang Ciko pemimpin misalnya gitu ya, kami yakin juga tentu akan sejalan juga kan, ini sama-sama untuk kepentingan bangsa dan negara. Tapi hari ini kita ingin bagaimana Pak Ridwan Kamil dan Mas Suswono ini ya benar-benar bisa semakin diterima di lapangan, di masyarakat. Kita tahu bahwa masing-masing ini punya karakter berbeda. Tapi bersyukurlah kami bagaimanapun ya kita lihat Jakarta ini kan multikultur. Dan level of acceptance-nya terhadap orang baru, penerimaannya terhadap orang baru ini sangat terbuka gitu. Ya, ini kota yang istilahnya itu sangat cair, ya, sangat toleran, ya, dan sehingga kami melihat bagaimanapun ya dengan kekuatan besar ini yang kami miliki hari ini menjadi modal dasar. Tapi tentu ya seperti yang disampaikan oleh teman kami Mas Ahy juga sebagai oleh Pak Prabowo maupun teman-teman maupun para pimpinan parpol lainnya yang mengusung Ridwan Kamil dan Pak Suswono, ya fokus kita ayo kita kerja di lapangan gitu. Hari ini kami tidak terlalu mohon maaf ya Pak. Aduh Demokrat harus dapat di posisi ini, di posisi itu untuk urusan tim ses. Enggak.
yang kami lakukan hari ini adalah bagaimana bekerja keras, memetakan di lapangan, dan bagaimana sebanyak mungkin di basis-basis kami, itu sebanyak mungkin yang memilih Bang Ridwan Kamil dan Pak Susono. Nah, itu yang menjadi tugas gitu. Kalau masalah jabatan di tim ses itu hanya sekedar katakanlah struktur komando agar memudahkan dalam koordinasi. Tetapi kalau kerja semua sama kerjanya, sama-sama optimal, sama-sama maksimal, mau berada di posisi manapun di dalam struktur tim pemenangan itu. Karena lagi-lagi, Pak, kerja keras, ya bisa mendekati rakyat, merebut suara. Kalau di Jakarta ini, ya, kalau bicara mengenai melek digital atau melek informasi itu sangat tinggi. Jadi informasi apapun memang cepat, ya diserap, diketahui, tapi lagi-lagi tadi akibat negatifnya juga, ya yang namanya hoax ini lebih gampang tersebar gitu. Nah, tugas dari tim kami juga di lapangan bagi memastikan yang namanya hoax tadi juga bisa diminimalisir. Sama nih, Bang Tiko, kami sama ya. Kita sama ingin agar bagaimana demokrasi pilkada hari ini bisa berjalan dengan baik ya. Tidak perlu konfrontatif ya, adu domba, pecah belah, nggak perlu. Ayo kita bertarung berjuang gagasan-gagasan dan mari dilihat jejak rekam. Pak Pramono seperti apa silakan. Bang Rano silakan ya. Silakan. Bang Ridwan Kamil juga sudah terbukti di Jawa Barat seperti apa. Pak Susono juga dulu ketika menjadi menteri seperti apa, dan bagaimana tim di belakangan juga seperti apa ini jejak rekamnya. Kami punya optimisme, ya warga Jakarta akan percaya Bang Ridwan Kamil, Pak Susono inilah pemimpin yang terbaik dan paling tepat untuk memimpin Jakarta untuk 2024-2029. Boleh ya Bang Tiko ya? Oke, nanti saya mau ke Bang Ciko untuk minta tanggapan seberapa optimis Cak Lontong melawan yang satu ex-Wagub Jakarta, yang satu ex-menteri. Tapi nanti Bang Ciko tahan dulu jawabannya, kita akan jeda tetap di Pilihan Indonesia. Anda kembali menyaksikan Pilihan Indonesia dan kami masih terhubung dengan Ciko Hakim, juru bicara tim pemenangan Pramono Rano, serta koordinator juru bicara Pilkada Nasional Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra. Saya mau ke Bang Ciko dulu. Bang Ciko, lawan Cak Lontong itu kan Riza Patria, ex-Wagub Jakarta. Kemudian kalau dari tim Paslon Independen ada Siti Fadila Supari, ex-menteri begitu. Seberapa optimis sih Bang, apakah Cak Lontong sendiri itu juga merasa dalam tanda kutip jiper begitu Bang? Oh, nggak kedengeran ya? Kedengeran Bang, suaranya terdengar Halo. Bang? Udah. Dengar sekarang. Jadi gini, nggak mungkin lah jiper, nggak mungkin nggak optimis. Namanya kalau kita sedang berkontestasi dan kita sudah mengatakan kita siap, tentunya kita selalu optimis ya. Itu satu. Yang kedua, kami sedang tidak melawan siapa-siapa. Nah, makanya namanya adalah tim pemenangan, bukan tim mengalahkan, gitu ya. Tim pemenangan ini artinya memenangkan hati warga Jakarta, memenangkan warga Jakarta dengan program-program dan visi misi yang nanti akan terrealisasi apabila kami adalah calonnya Mas Pram dan Bang Dul ya terpilih. Dan tentunya semuanya akan menang, termasuk juga Pak Ridwan Kamil. Ketika kami yang terpilih, Pak Ridwan Kamil, apalagi Mbak Atalia sudah terpilih menjadi anggota DPR RI, dan juga akan berkantor di Senayan, otomatis kan menjadi warga Jakarta juga akan mendapatkan gubernur dan wakil gubernur yang terbaik yang ada, itu Mas Pram dan Bang Dul. Jadi sebenarnya bagi kami ini adalah suatu perjalanan dan kontestasi demokrasi yang sering disebut sebagai pesta demokrasi, karena inilah bagian dari pemilu, dan kami akan melakukannya dengan riang gembira, dengan semangat, dan yang akan kami menangkan adalah hati warga Jakarta tanpa untuk mengalahkan siapa-siapa. Jadi soal optimis sudah pasti optimis, dan kita juga sudah banyak melakukan sosialisasi secara informal tentunya, karena belum masa kampanye yang resmi, tetapi alhamdulillah sambutan dari masyarakat terkait dengan tokoh-tokoh yang kami hadirkan selain Mas Pram tentunya dan Bang Dul juga sangat mendapat sambutan yang positif. Begitu juga visi misi dan gagasan kami sudah sedikit-sedikit kami spill ke masyarakat juga mendapat tanggapan yang positif, sambil tentu tetap menyerap aspirasi dari masyarakat tersebut. Jadi sampai hari ini optimisme itu sangat kuat dan semakin kuat bagi kami di tim dan juga Mas Pram maupun Bang Dul.
Oke, kalau pertanyaannya saya balik ke Bang Herzaki. Bang Zaki, ini bagaimana mengimbangi pesona riang gembiranya Cak Lontong ke masyarakat Jakarta, kemudian juga pesona wibawanya ex-menteri Siti Fadila Supari untuk Pak Ahmad Riza Patria? Ya inilah demokrasi ya. Bagaimana di masing-masing kita punya pesona, punya cahayanya, punya kelebihannya masing-masing. Nah, tinggal lagi-lagi opsi-opsi ini mari kita berikan kepada rakyat Jakarta, kepada warga Jakarta. Kita biarkan warga Jakarta memilih. Hari ini mereka akan memilih calon gubernur dan wakil gubernur seperti apa yang akan mereka percaya. Kami punya keyakinan sosok seperti Bang Ridwan Kamil yang sudah terbukti di Jawa Barat, di Bandung, ya, apalagi dengan pembawaan yang santai, ya, cerdas tapi santai, kan kita tahu, dan juga sangat santun beliau ini. Kalau kita lihat sosoknya, ya kan, bagaimana bisa mengalirkan dan menyampaikan gagasan-gagasan, ya, yang secara terukur, sistematis, tapi dengan bahasa yang santai, tidak kelihatan lagi menggurui gitu, ya kan, dan kemudian bagaimana semua dan gagasan-gagasan yang beliau selama ini sampaikan itu banyak yang kemudian juga sudah terrealisasi di Jawa Barat maupun juga di Bandung. Tentu ini menjadi modal yang besar bagi pasangan Bang Ridwan Kamil dan Pak Suswono ini. Kita juga tahu bagaimana dijalankan Pak Suswono dulu ketika menjadi menteri. Jadi kalau bagi kami Bang Riza Patria tentunya mau menghadapi Cak Lontong, menghadapi Bu Siti Fadila, ya itu kami siap saja gitu, karena ini bukan kerja one man show, tapi ini adalah kerja seperti tim. Malah sebenarnya kami lebih khawatir kalau misalnya Pak Pramono dan Mbak Hano ini ketua tim sesnya namanya Ciko Hakim gitu, ya syukur aja bukan, ya jadi jadi agak ringan dikit lah ini dibandingkan kalau ketua tim sesnya namanya Ciko Hakim gitu, Pak. Tapi Ya. jadi jubir nih Bang, berat juga sepertinya. Iya, jadi jubir Bang Ciko ini jubir. Tapi kalau jadi ketua tim ses lebih hati-hati lagi kami. Tapi setidaknya tadi ini adalah kerja seperti tim, kerja bersama, bukan kerja satu orang, bukan one man show. Sehingga dengan kebersamaan ini, kekompakan ini, kami yakin bisa merebut hati rakyat, warga Jakarta, dan insya Allah bisa kita wujudkan nanti suara warga Jakarta akan memilih pasangan Ridwan Kamil dan Suswono di November 2024 ini. Oke, lebih ngeri-ngeri sedap kalau Bang Ciko yang jadi ketua tim ses nih. Bang Zaki, tapi saya harus konfirmasi satu isu, Bang. Ini ketika Ahmad Riza Patria waktu beberapa bulan lalu begitu ya diusung untuk jadi calon wali kota di Tangerang Selatan, ada sejumlah isu terkait utang piutang yang menyangkut Riza Patria dan juga sejumlah pengusaha. Ini apakah isu-isu seperti ini diketahui oleh teman-teman Kimples? Kemudian bagaimana? Apakah ini nanti juga akan menjadi dalam tanda kutip citra buruk begitu bagi tim ses RK Suswono? Dibicarakankah di Kimples? Kalau namanya isu ya nggak perlu kita pikirkan kan. Nah, setiap hari, setiap saat banyak sekali isu yang bermunculan. Yang paling penting kita fokus saja kerja. Apa masalah persepsi publik kan kita juga tahu. Ya hari ini Bang Riza Patria punya persepsi publik yang sangat-sangat baik gitu. Ya, jadi kita punya keberanian mengangkat beliau, misalnya mendukung penuh beliau itu. Jadi kalau kami ya biasalah, apalagi ini kan Jakarta ya. Tapi kami senang sekali tadi Bang Ciko juga komitmennya sama. Kita nggak mau lah politik pecah belah, konfrontatif. Ya, ayo kita politiknya yang gembira, ayo kita adu program gagasan. Nggak usah main isu-isu gitu, ya kan? Nah, tapi nggak apa-apa, silakan. Memang ada segmen yang masih suka seperti itu, silakan. Tapi kalau kami tetap politik santun, politik gagasan, politik jejak rekam, ya. Nah, itu aja. Baik, terakhir dan kami percaya warga Jakarta memilih ini. Bang Zaki, saya mau tujukan ke Bang Zaki juga Bang Ciko, nanti mungkin Bang Ciko bisa jawab terlebih dahulu. Setelah visi misi juga sudah disosialisasikan atau disebarkan begitu ya, dikumpulkan ke KPUD DKI Jakarta, saat ini masing-masing tim ses sedang sibuk apa update terbarunya? Silakan Bang Ciko. Kami baru saja menggelar rapat perdana ya di siang. Jadi karena memang tim sesnya baru juga dilengkapi, bahkan sesungguhnya masih belum lengkap. Masih ada beberapa nama yang insya Allah akan masuk, tapi tentunya sesuai dengan kebutuhan. Tapi kami terus bekerja selama proses ini, walaupun kemarin tadi pagi baru perdana rapat, tetapi dari kemarin sudah banyak melakukan kunjungan-kunjungan, menggunakan mesin politik dari Partai PDI Perjuangan maupun Hanura, dan juga tokoh-tokoh masyarakat atau komunitas-komunitas yang sudah sejak awal ketika mendengar Mas Bram dan Bang Ridwan maju menyodorkan
diri untuk turut membantu mensosialisasikan keduanya di simpul-simpul massa, di daerah-daerah, di wilayah-wilayah tertentu, dan ini terus berlanjut. Gitu. Seperti sekarang nih, saya lagi terdampar di Jalan Pramuka karena sedang menuju salah satu warung di Cempaka Putih untuk berkumpul sama Bang Rano yang sudah memulai harinya pagi tadi sejak subuh, termasuk juga Mas Pram gitu, dan selesai jam 11 jam 12 malam setiap hari. Ya, alhamdulillah ini terus kita lakukan. Tadi juga Zaki udah bilang ya, bisa memenangkan pilkada itu kan memang turun langsung ke masyarakat, nggak ada lain. Gitu. Nggak bisa juga saya dan Zaki cuap-cuap di TV itu cukup, ya kan, atau calon tong dengan keterkenalannya, dengan kelucuannya, kemudian cukup untuk memenangkan siapapun. Bang Riza Patria misalnya dengan wibawanya dan yang santun, dengan gaya yang tenang gitu ya, disukai masyarakat, itu juga nggak cukup gitu. Jadi yang paling penting adalah calon-calon kita turun ke masyarakat langsung, dan kemudian berbicara langsung, mendengar keluh kesah masyarakat, ya kan, memberikan masukan dan diberi masukan juga, menyalurkan aspirasinya dan juga disalurkan. Oke, baik. Kalau dari Pramono Rano sedang panaskan mesin politik, kalau di RK Susono seperti apa, Bang? Karena tim ses lengkapnya belum ada ke publik ini. Silakan singkat saja, Bang Zaki. Ya, sederhananya begitu rekomendasi sudah diberikan oleh ketua umum masing-masing partai kepada RK Susono. Tanpa menunggu partai lain juga deklarasi, kita sudah langsung turun ke lapangan, ya. Bagaimana kita petakan betul mana yang menjadi titik-titik potensi kekuatan yang bakal mendukung RK Susono, dan mana yang kita lihat lebih sering datang ke sana maupun juga tim masih ke sana lebih banyak. Nah, jadi memang sejak awal kita sudah lakukan itu. Jadi tidak menunggu tim lengkap bergerak. Wah, itu hari ini ketinggalan kereta itu namanya kita. Ketinggalan busway ya, kalau Jakarta ya, bukan kereta ya. Bukan hanya kereta, busway udah ketinggalan MRT juga itu kita. Telat 0,0 second apa. Semua partai seperti itu, polanya sama, lalu relawan-relawan juga. Yang pasti kita ada konsolidasi juga secara rutin, hampir setiap waktu, beberapa waktu ya, dan berbagai elemen lainnya gitu. Hampir tiap hari ada terus kelompok-kelompok masyarakat, tokoh-tokoh yang juga datang ya untuk memberikan dukungan dan siap bergabung serta berjuang bersama untuk memenangkan RK dan Susono. Bagaimanapun tadi, suara adanya di lapangan, adanya di rumah warga, bagaimana agar suara itu bisa dibawa datang ke TPS memilih RK dan Susono. Itu agar jangan salah coblos ya, nanti malah nyoblos calonnya Bang Ciko kan jangan gitu ya. Gitu. Oke, baik. Kita harapkan politik gagasan, politik santun, politik yang gembira yang tadi disampaikan oleh Bang Zaki dan juga Bang Ciko bisa turun ke aksi, tidak hanya di mulut saja. Terima kasih Bapak-Bapak untuk malam hari ini. Ada juru bicara tim pemenangan Pramono Rano, Ciko Hakim, dan juga koordinator juru bicara Pilkada Nasional Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra. Selamat beraktivitas kembali Bapak-Bapak. Terima kasih. Terima kasih, Pak Ciko. Ya, terima kasih. Terima kasih.